PPN ini di tahun 2025 menjadi PPN yang terendah di dalam 12 tahun terakhir selama bulan Januari. Nah, seperti kita ketahui bahwa PPN ini merupakan pajak yang dikumpulkan oleh perusahaan kena pajak yang melakukan transaksi penjualan, baik itu atas barang dan jasa kena pajak, dan dia setiap akhir bulannya harus menyetorkan ke kas negara. Nah, sehingga ini menunjukkan bahwa PPN itu adalah transaksi yang terjadi selama sebulan dari barang-barang yang kena pajak. Ketika PPN itu mengalami penurunan, artinya transaksi untuk barang dan jasa kena pajak di periode tertentu itu berarti sedang mengalami penurunan. Kita perhatikan bahwa PPN ini memiliki peranan penting dalam pendapatan negara. Kalau misalkan di tahun 2000, kontribusi daripada PPN itu hanya sebesar sekitar 17% terhadap penerimaan negara, di tahun 2025, di dalam APBN itu ditargetkan berkontribusi sekitar 31% terhadap total pendapatan negara. Nah, ini menunjukkan bahwa PPN itu memiliki peranan penting terhadap penerimaan negara. Selain PPH yang kontribusinya saat ini sudah mencapai sekitar 40% pada total penerimaan negara. Nah, ini menjadi suatu hal yang menarik. Ketika target penerimaan PPN tahun 2025 yaitu sekitar 945 triliun, sedangkan di bulan Januari tahun 2025 itu hanya sebesar 2,6%-nya, itu artinya sangat terlalu jauh. Sedangkan di Januari tahun 2024, realisasinya itu sudah sekitar 7%. Jika kondisi ini terus berlanjut sampai dengan akhir tahun, kemungkinan besar PPN itu tidak akan menyentuh sampai dengan 50% dari targetnya. Nah, jika penerimaan-penerimaan lain, misalkan untuk PPH, untuk penerimaan negara bukan pajak, asumsinya dia sesuai dengan target, dan belanja negara itu sesuai dengan rencana yang ada di APBN, maka ini kemungkinan besar defisit anggaran itu akan semakin lebar. Kalau awalnya defisitnya itu adalah sebesar 616 triliun, maka kemungkinan besar itu akan sampai di atas 1000 triliun defisitnya. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, batas maksimum daripada defisit anggaran itu adalah sebesar 3% daripada nilai PDB, maka kalau misalkan tidak ada perbaikan ekonomi, tidak ada perbaikan di dalam penerimaan negara, maka batas dari 3% total defisit itu kemungkinan besar akan terlampaui. Nah, sehingga pemerintah sekarang itu akan dicap sebagai pemerintah yang gagal untuk menjaga konstitusi negara.